Kembali lagi pada tahun ini 27 Maret 2022. Pengalaman perkara supernatural, pengalaman telekomunikasi kontak beri supernatural. Kontak dulu menyatakan nama Ron Cornell definitif mengalami kejahatan dengan metode supernatural yang berkaitan pula dengan status kewarganegaraan pribumi. Menurut konteks menyatakan bahwasanya Indonesia definitif mengalami pelecehan ataupun pendiskreditan berkaitan hal tersebut. Warganegaraan pribumi sebagai bagian utama dalam momen perkara supernatural yang menyangkut pula status kewarganegaraan secara internasional yang terhubung pada nama korban pelecehan nama Ron Cornell sebagai sampel perkaranya. Untuk menyatakan keterkaitan pada momen-momen konteks menginformasikan kronologi perkara supernatural yang berlangsung pada nama Ron Cornell. Secara bersama mengenai bullying ataupun pelecehan tentang perihal kewarganegaraan, di mana konteksnya menyatakan perkara ini sungguhnya memiliki kronologi yang membingungkan juga tentang hal tersebut. Anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Genting Suka, di mana konteks menyatakan nama Ron Cornell keterkaitan hal tersebut sungguhnya memiliki kronologi perkara yang membingungkan. Definitif tentang Adibana Merdeka, keluarga merdeka, kepemilikan tanah air Indonesia, di bumi Indonesia, konteks menyatakan demikian. Mungkin tentang hal tersebutlah lalu kemudian nama Ron Cornell sebagai korban selanjutnya mengalami pelecehan status kewarganegaraan pribuminya dengan metode supernatural yang berlangsung, membingungkan juga konteks konfirmasinya tentang independensi Alien Farm Internasional untuk hari perkara dimaksud. Juga tahun-tahun perkuliahan nama Ron Cornell untuk menyatakan menyangkut pula pada kronologi riwayat status sebagai Presidium Nasional GMI nama Ron Cornell pada tahun 2007 hingga tahun sebelumnya. Konteks menyatakan definitif sungguhnya demikian, yang mana menyangkut kepada persoalan kelompok Cipayung. Konteks dulu menyatakan kalangan non pribumi termasuk juga sebagai naungan ataupun filantropisnya. Demikian juga tentang perkara supernatural ini secara otomatis konteks terus menyatakan demikian. Kronologi riwayat status sebagai Presidium Nasional GMI kepada nama Ron Cornell yang menyangkut pula pada filantropis dari kelompok-kelompok mahasiswa dimaksud HMI, kemudian termasuk Ginkai, termasuk pula GMI sebagai fokusnya. Filantropisnya terkait kepada kalangan non pribumi, konteks menyatakan demikian, yang pada riwayatnya sungguhnya nama Ron Cornell dikenali dengan statusnya sebagai anak kandung merdeka, anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Genting Suka. Oleh kalangan pertemanan nama Ron Cornell di masa perkuliahannya, kontek-kontekan di antara mereka, di mana berdasarkan konteks informasi berlangsung pada nama Ron Cornell menyatakan sesungguhnya lebih dari itu
Sejak tahun-tahun sekolah menengah umum nama Irwan Cornel. Pengalaman perkara supernatural ini menyatakan, lalu kemudian terfokus kepada persoalan status kewarganegaraan pribumi nama Irwan Cornel hingga tahun 2022 ini, yang menyangkut juga pada perkara yang serupa secara internasional. Untuk menyatakan nama Irwan Cornel diperkarakan menyangkut kepastian hukum tentang kronologi ataupun alibinya perkara supernatural berlangsung ini, karena menyangkut status kewarganegaraan pribumi dari nama Irwan Cornel. Untuk menyatakan alien internasional membingungkan juga tentang hal tersebut. Yang mana serta-merta perkara supernatural yang berlangsung ini menyatakan sangat penting untuk menyuguhkan persoalan kewarganegaraan pribumi Indonesia. Tentang perkara nama Irwan Cornel. Konten menyatakan termasuk juga hal ini tentang alien family internasional, alien family global sebagai alibi ataupun kontekan messaging yang terhubung menyangkut kepada nama Irwan Cornel. Status sebagai alien reincarnation being menyatakan definitif sudah memiliki alibi atas nama pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkomitmen tentang perkara pengalaman dari komunikasi kontak bodi supernatural dan juga pertemuan langsung dimaksud. Holy Spirit Destiny kontak menyatakan tersangkut kepada persoalan kewarganegaraan pribumi Indonesia dengan tampil ataupun pointer persoalannya kepada nama Irwan Cornel. Demikian kontak sudah menyatakan tidak tersangkut kepada persoalan kewarganegaraan pribumi orang-orang luar seperti Amerika ataupun China, termasuk juga Jepang, termasuk juga Islam, Arab, dan Emirat, termasuk juga Israel. Untuk menyatakan hanya menyangkut kepada persoalan kewarganegaraan pribumi Indonesia dengan pointer persoalan nama Irwan Cornel. Di tahun-tahun dunia kriminal abad milenium ini, konteks menyatakan perlu untuk juga diinformasikan, dikonferensikan sebagai alibi untuk pengurusan perkara yang ambigu ini. Alien Family Internasional menyatakan definitif tidak dapat dipungkiri lagi yang berstatus eksis dan dapat terhubung secara conversation remit juga atas nama negara-negara yang memiliki hubungan dengan mereka seperti Amerika Serikat, tentu menyatakan termasuk juga China ataupun Jepang, dan termasuk juga Arab, Emirat, Islam Internasional, dan Israel. Yang mana konteks juga menyatakan bahwa setiap dari negara-negara dimaksud punya superior kewarganegaraan pribuminya masing-masing, terhubung pada kewarganegaraan pribumi dari nama Irwan Cornel.
Di tahun-tahun perkara supernatural abak melindungi, di mana setiap negara menyatakan eksis dengan ketentuan undang-undang dasarnya menyangkut status kewarganegaraan pribuminya masing-masing. Demikian juga nama Iwan Cornell, yang mana ada negara di abak melindungi ini yang tidak memprioritaskan status kewarganegaraan pribumi mereka masing-masing. Karena setiap negara tentu memiliki otoritas untuk kedaulatan dan hak-hak pribuminya. Namun konteks sepertinya tidak demikian untuk menyangkut tentang Indonesia. Kewarganegaraan pribumi Indonesia yang menyangkut kepada sampel perkara ataupun pointer persoalan Holy Spirit di sini dimaksud kepada nama Iwan Cornell. Malam pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung menyatakan dan bersoalkan tentang hal pribumi itu, yang mana kronologi perkara supernatural atas nama korban pemerintahan hari 1666 Kudus Kafir ini, nama Iwan Cornell definitif menyangkut tentang hal itu. Konten menyatakan riwayat kronologinya sejak tahun sebelum 2008 menyangkut kegiatan ekstra kampus nama Iwan Cornell di Universitas Sumatera Utara, yang lalu kemudian menyangkut pula tentang usaha keseharian dari nama Iwan Cornell, bidang usaha tambal ban dan perbingkilan. Lalu kemudian menyangkut pula tentang jaringan pertemanan melalui akses internet sosial media masa kini. Untuk menyatakan definitif sensasi kuat menyangkut kalangan pribumi, di mana konteks terhubung berlangsung menyatakan bahwasanya kronologi sungguhnya terkait status nama Iwan Cornell sebagai Presidium Nasional Gemini di tahun 2007. Konteks menyatakan hingga tahun 2018 masih berstatus Presidium Nasional Gemini abadi. Konteks menyatakan karena latar belakang status nama Iwan Cornell yang sesungguhnya dikenali oleh pertemanan di masa perkuliahan adalah anak kandung dari Merdeka, anak kandung dari Pangkostrat Jenderal RPK Pemberangus G13 PKI yang disegani Sohobgi, termasuk juga Tan Malaka, Adi Banana, Adi Merdeka, Adi RPK, Adi Bana Ginting Suka. Untuk menyatakan demikianlah kronologi dimaksud, yang secara kelanjutan persoalannya sungguhnya menyangkut filantropis dari kelompok-kelompok mahasiswa tersebut. Kalangan non-pribumi untuk menyatakan seperti Gemini termasuk juga HMI, termasuk juga GKI, untuk menyatakan berlangsung berbelit-belit berantai-rantai urusannya, ketersangkaan ataupun antekismenya hingga tahun 2022. Untuk informasinya menyatakan hal ini sungguhnya berkaitan secara beresiko tentang riwayat G13 PKI kepada Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Iwan Cornell. Yang kemudian menyangkut pula kepada perkara-perkara baru di tahun-tahun 2008, perkara-perkara yang menyerempet dunia kriminal yang sesungguhnya dinyatakan terfokus tentang pelecehan
kalangan pribumi Indonesia yang tidak diketahui oleh nama Irwan Cornel sesungguhnya, yang kemudian mensampelkan nama Irwan Cornel sebagai contoh selanjutnya, korban selanjutnya untuk menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif memang mengalami intimidasi dengan metode kejahatan supernatural yang berpolemik status ketersangkanya di antara kalangan pribumi kepada kalangan non-pribumi. Ini Komanding Gosungge Abak Melining ini untuk menyatakan bahwasanya pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung ini definitif tidak mengada-ngada dan memang terhubung kepada nama Irwan Cornel. Berkaitan pula tentang status ketersangkaan ataupun para pelakunya di antara kalangan pribumi ataupun juga kalangan non pribumi, yang mana identitas mereka dinyatakan sesungguhnya telah dipegang dan telah terhubung dengan kepolisian Republik Indonesia. Turun dikonferensikan kembali, dipelaporkan kembali oleh nama Irwan Cornel untuk pengurusan perkara dimaksud. Pengurusan keuangan ataupun ganti kerugian perkara kepada nama Irwan Cornel yang menyangkut pula tentang eksekusi persoalannya. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif memiliki alibi persoalan tentang pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural ini atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan juga termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia serta kalangan pemerintah secara nasional Indonesia dan lokal daerah-daerah. Untuk menyatakan persoalan ini sesungguhnya telah berlanjut sejak tahun-tahun berlaku ini. Untuk keterkaitan status ketersangkaannya yang menyangkut juga kepada kalangan entertainment nasional Indonesia Jakarta. Intinya masih tetap merupakan kamuflase filantropis kalangan non pribumi. Untuk menyatakan masih berkaitan pada status nama Irwan Cornel sebagai Presidium Nasional Gemini pada tahun-tahun berlaku itu 2008 hingga tahun 2018, mana konsep kurang begitu jelas, namun menyatakan bahwasanya hingga tahun sekarang ini masih berstatus sebagai Presidium Nasional Gemini, seniornya Gemini, untuk menyatakan demikian. Yang mana kronologinya dapat diceritakan menyangkut pula pada kalangan selebritis ataupun artis ibu kota Jakarta yang berasal dari kota Medan pada tahun sebelum 2008. Mereka itu dinyatakan definitif alibi untuk kronologi riwayat status nama Irwan Cornel berperkara supernatural dengan kelanjutan sebagai Presidium Nasional Gemini. Kini Komanding Gosungge sesungguhnya atas nama kelompok mahasiswa, kelompok Cipayung, untuk menyatakan yang mana kemudian sesungguhnya ketersangkaan tersebut menyangkut kepada kalangan non pribumi yang berstatus filantropis dari kelompok mahasiswa itu. Hal ini dinyatakan sesungguhnya berkaitan kepada pengenalan figur nama Irwan Cornel secara fisik diketahui adalah anak kandung dari Pangkostrat Jenderal RPK Adi Bana Merdeka, pemberangus G30S PKI. Untuk menyatakan demikian. Lalu kemudian diperkenalkan
dan mengalami kronologi perkara supernatural sejak tahun berlangsung. Yang lebih daripada itu, konteks informasi tambahan menyatakan sesungguhnya sejak tahun masa SMA, SMU, sejak tahun masa SMP, nama Iwan Koro ini sudah dikenali oleh pertemanannya ataupun orang tua dari teman-temannya, termasuk juga konteks menyatakan sepertinya begitu. Berstatus nama Iwan Koro ini anak kandung dari Pangkostrat LPK Adi Bana Merdeka. Demikianlah kronologi perkara supernatural ini terjadi. Yang perlu diinformasikan, karena dampak tersebut, nama Irwan Kornel memiliki kurikulum vitae sebagai politisi Indonesia muda secara nasional di tahun milenium. Dengan latar belakang status sebagai Presidium Nasional Gemini definitif beralih di atas nama kelompok Cipayung, yang termasuk juga Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang termasuk juga kalangan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta. Konteksnya menyatakan kronologinya sesungguhnya tidak serta-merta menyangkut pemberitahuan kepada nama Irwan Kornel di masa tersebut. Karena berkaitan dengan perkara supernatural yang menyatakan sesungguhnya konspirasi secara nasional Indonesia yang telah disepakati sejak tahun Reformasi 98 dan masih terus dikomunikasikan oleh kalangan kelompok Cipayung untuk pertemuan sesungguhnya kepada Bapak Jenderal RPK Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Kornel. Konteksnya menyatakan konspirasi kesepakatan nasional Indonesia untuk manifesto politik Studi Jekwa dengan appointment bertemu kepada Pangkostrat Jenderal RPK Bintang Kejora Pemberang G3 Prisekai Adi Bana Merdeka. Percakapan yang telah dilangsungkan sejak Reformasi 98 dan berkelanjutan hingga tahun-tahun setelahnya dan berakhir bertemu dengan nama Irwan Kornel, anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka, pada masa-masa perkuliahannya di Universitas Sumatera Utara. Untuk menyatakan konteks-kontekan untuk mengkonspirasikan nama Irwan Kornel ini sebagai appointment untuk bertemu dengan Adi Bana Merdeka sesungguhnya berkelanjutan ataupun berantai-rantai dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Lalu kemudian pertemanan keseharian nama Irwan Kornel di masa perkuliahannya di Universitas Sumatera Utara. Lalu kemudian berantai lagi dari senat mahasiswa Universitas Sumatera Utara ataupun pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yang mana pada masa tersebut konteks menyatakan nama Irwan Kornel lalu kemudian dikenali kembali oleh pertemanannya dengan status ataupun menyangkut pada Adi Bana Merdeka secara fisik ataupun figur dari nama Irwan Kornel. Konteks menyatakan berkelanjutan terus hingga akhirnya kesepakatan berlangsung secara appointment yang sengaja ataupun tidak disengaja menyangkut status nama Irwan Kornel sebagai Presidium Nasional Gemini sejak tahun 2007 berlangsung hingga tahun 2018. Konteks menyatakan kalangan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, termasuk juga program acara televisi dahsyat, konteks menyatakan demikian. Sehingga yang berkaitan tentang hal tersebut ataupun tahu tentang hal tersebut,
Kita kontak-kontakkan messaging via telepon dengan Gemini yang termasuk juga pihak Universitas Sumatera Utara. Pengalaman perkara si orang tua ini menyangkut kepada hal tersebut yang lalu kemudian berpolemik ataupun mencengangkan karena keterkaitan pelecehan status nama dan Kornel oleh kalangan dan pribumi ataupun filantropis dari kelompok mahasiswa tersebut. Bagaimana nama Irwan Kornel ini adalah warga negara pribumi Indonesia. Pada tahun-tahun perkembangan perkara supernatural ini, yang dengan cekatan, hijab, diantisipasi ataupun dipertanyakan oleh nama Irwan Kornel melalui pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang terjadi, yang berkaitan pula pada persoalan tersabotase usaha tambal ban perbengkelannya, nama usahawan, nama korban, nama Irwan Kornel. Menyangkut pula pada orang tua kandungnya. Pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung tentang nama Adibana Merdeka Gedisuka, bapak kandung dari nama Irwan Kornel. Kontak menyatakan perlu dikonferensikan tentang segmen perkara yang menyertainya. Pelecehan kewarganegaraan pribumi Indonesia pada penemu 666 di dunia, jabat ini nama Irwan Kornel. 666 yang kediscovery ini, mana kontennya menyatakan sesungguhnya negara-negara secara internasional jabat ini definitif memperhatikan norma-norma dasar kitab undang-undang kewarganegaranya pada kalangan pribuminya. Dan tentu saja demikian pula kepada negara Indonesia. Di mana ada negara jabat ini yang tidak memprioritaskan perkara hukum yang menyangkut kedaulatan, kewarganegaraan pribumi mereka. Demikian pula kepada Indonesia. Untuk menyatakan bahwa nama Irwan Kornel perlu untuk mengkonfirmasikan juga dan contoh-contoh negara-negara dimaksud, seperti Amerika Serikat, yang termasuk juga Inggris Raya, sekarang Eropa, termasuk juga Asia, seperti Jepang ataupun juga China, yang hingga termasuk juga Arab dan Emirat dan Israel, negara-negara Islam Timur Tengah. Semuanya memprioritaskan untuk peraturan perkara hukum, kedaulatan ataupun kewarganegaraan pribumi mereka masing-masing. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel pada momen pengalaman perkara supernatural berlangsung ini definitif mengalami kebingungan, termasuk juga pihak-pihak yang menyatakan terhubung kepada kesarian nama Irwan Kornel yang menyangkut pengurusan ganti kerugian keuangan para nama Irwan Kornel, yang serta-merta menyangkut tentang kelanjutan pengurusan perkara supernatural dimaksud. Karena perihal pembelaan ataupun juga kesikerasan status kewarganegaraan pribuminya nama Irwan Kornel, pemilik 666 di dunia, yang perkaranya berkelanjutan tentang Holy Spirit Destiny ataupun takdir kepada Roh Kudus. Alien Farm International MRTL menyatakan mempertimbangkan tentang persoalan ini, yang sesungguhnya terfokus secara utama
tentang persoalan supernatural demon commanding ghosts from grave di abad ini. Konteks-kontekan berlangsung, menyatakan definitif, ambigu, yang berkaitan pula tentang kedaulatan negara Indonesia, warga negaraan Republik Indonesia. Konteks terhubung yang berlangsung tersebut definitif dinyatakan memiliki keterkaitan kronologi sesungguhnya tentang awal perkara supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kone pada tahun-tahun sebelumnya. Perkara supernatural ini dinyatakan definitif sesungguhnya memang menyangkut tentang Indonesia. Definitif menyangkut tentang pribumi Indonesia. Demikianlah yang commanding ghost from grave. Menurut konteks menyatakan perseteruan tersebut ataupun kronologi perkaranya cukup variatif. Dari persoalan berpacar-pacaran, lalu kemudian menyangkut kerjasama bisnis, apakah itu usaha partai besar, bidang usaha bisnis besar, ataupun juga termasuk usaha-usaha kecil menengah ke bawah, seperti juga bidang usaha tambal ban, perbengkelan, usaha kelontongan, seperti juga termasuklah tentang kerjasama tenaga kerja. Konteks menyatakan termasuk itu tentang tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja wanita, dan juga yang bekerja di luar negeri. Dan termasuk juga momen perkara supernatural yang selanjutnya untuk menyatakan tentang keluarga pribumi tersebut. Perkara supernatural ini sungguhnya tidak terselesaikan sejak tahun-tahun sebelum perintisan atau penamatan Adi 1666 dan kondisi Kapri, karena menyangkut kewarganegaraan pribumi Indonesia yang kemudian berpolemik tentang status identitas ketersangkaan utama ataupun pelakunya, di mana perkara supernatural sendiri dipersoalkan tentang kepastian hukumnya ataupun eksistensi perbuatan kriminalnya. Pada tahun-tahun milenium ini, atas nama yang terjadi 666 dalam kondisi Kapri, definitif nama Irwan Kone merupakan alibi selanjutnya ataupun dapat dikatakan alibi utama untuk perkara supernatural banyak orang. Berstatus ataupun berkriteria ambigu tentang ketersangkaan ataupun pelakunya, namun definitif beralibi untuk pengalaman telekomunikasi ataupun kontak bodi supernatural yang terjadi. Nama yang Cornell dinyatakan ataupun termasuk juga dalam menyatakan diri tetap diakui tentang tuntutan ganti kerugian keuangannya ataupun reward perkaranya. 22 triliun rupiah dipertimbangkan, termasuk juga dipersoalkan, yang menyangkut juga tentang option kepada akses pengurusan proyek ganti kerugian keuangan nama Irwan Kone dimaksud. BRI 666 ataupun juga appointment untuk deklarasi proklamasi eksistensi mata uang 666 Alien Farm International di abad milenium ini hingga ke masa depan. Nama yang Kone dinyatakan definitif perlu untuk menyelenggarakan konferensi-konferensi pelaporan internetnya
sehingga dapat diakui pengurusan perkara serta ganti kerugian keuangannya di hadapan hukum. 1996 ruang discovery. Demikian pada momen kali ini 27 Maret 2022, di mana kontekan berlangsung seperti termanipulasi ataupun memerlukan konfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang berkomitmen untuk pengalaman telekomunikasi ataupun pengalaman perkara supernatural di dalam sosial secara lokal, domestik Indonesia yang internasional pada abad milenium. Kembali lagi, konferensi ataupun update dari konferensi pelaporan internet nomor 66 discovery ini dapat diketemukan melalui sosial media internet Google, yang termasuk juga lah Facebook, lalu kemudian Twitter, termasuk juga Twitter dan YouTube dengan ID 1666 Sparking CDM ataupun ID Profesor Johan Cornel. 1666 kalau discovery ini. Terima kasih banyak. Dan termasuk juga Bigo APK. Kontak masih bersikeras untuk mendesak Bang Cornel. Kontak menyatakan Mas Bro Cornel perlu untuk mengkonferensikan lagi. Salam hai kepada Bigo Internasional. Saya kurang tahu, tapi sepertinya mau promo apa ya? Mau promo ya? Baiklah. Terima kasih. Ya, saya agak bingung juga, tapi konteks menyatakan demikian bahwa hal-hal yang berlangsung, kontek-kontekannya perlu untuk dipelaporkan ataupun dikonferensikan guna update ataupun juga mempernilaikan persoalan yang dimaksud oleh internet ID 1666 dalam discovery bersama kepolisian dan juga pemerintah nasional Indonesia di hadapan hukum dan peradilan untuk pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun termasuk juga tentang pengurusan appointment deklarasi mata uang 1666 yang dimaksudkan kepada proyek keuangan kepada nama Iwan Cornel untuk menyatakan memerlukan alibi tentang melaporkan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang terjadi dalam keseharian dari nama Iwan Cornel. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Seturut, serupa, segambar, seperti Trinitas Kristiani. Appointment deklarasi proklamasi exchange mata uang 1666 Alien Fund Internasional definitif menyangkut pula pada pengurusan keuangan nama Iwan Cornel. Mana kontennya menyatakan tentang informasi-informasi ataupun update pengalaman telekomunikasi berlangsung definitif dapat mengangkat perkara supernatural ini secara komitmen ataupun alibinya definitif dinantikan untuk persesuaian ataupun pengurusan perkara secara nasional Indonesia ataupun sosial masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Thank you very much and God bless us. 666 ruang discovery ini definitive version coin historical central alien farm Islam International and also Trinity Christian and then also about Buddhista and then also for kingdom in the world and about Emperor and then also Holy Spirit destiny of course. Contact alibi with Alien American National Ethereum Galactica and also delegation Alien Farm and others, such also Alien Case from
Islam International, America Islam, alien tape from Islam International also okay. That's all, thank you very much, and see you again on my next internet. Mark of the Beast International, so his name the University by the I-66 long for the staff and Human Commanding Group English, Code Yuhua, Code Bill Ganjang, Code Millennium, Code Anti-Christus, Code 666 for the distinct.